dawamu sama'il mawaidi wa tikraru hudhuri majalisil ilmi wa qira'atu ma yuraqqikul qalbu. Teruslah kita ini, telinga kita biasakan mendengar ceramah, mendengar wejangan, mendengar nasihat. Kan sekarang YouTube sudah dipenuhi kajian-kajian. Berbagai macam ustadz, dari mulai ustadz Batam sampai ustadz nasional sampai mancanegara, syekh-syekh itu sudah masuk ke YouTube. Apa salahnya kita dengarkan? Ya. Kemudian juga tiqrar hudhuri majalisil ilmi. Kalau memang ada waktu, senggangkan waktu itu untuk hadir di majelis ilmu, karena yang namanya asupan itu kan bukan hanya badan saja perlu makan sehari 3 kali atau sehari 4 kali, ruh juga perlu makan. Kalau badan ini sehari 3 kali harus, kenapa ruh tidak lebih harus daripada badan? Dengan cara apa ya? Hadir di majelis ilmu kan itu. Nah, itulah asupan ruh itu di situ. Karena biasanya banyak orang futur ketika mulai meninggalkan majelis ilmu tuh. Dulu ketika hadir di majelis ilmu tuh ya masih semangat lah. Tapi kalau sudah sekali, 2 kali, 3 kali les, akhirnya tidak ada dihadiri di majelis taklim, itu biasanya futur tuh. Nanti ketemu tuh sudah berubah. Mulai dari penampilannya, pakaiannya, cara bicaranya, sampai tak mau ketemu juga dengan kita tuh, kadang-kadang malu. Nah, ini hal-hal yang akhirnya kan menimbulkan perilaku negatif, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bisa duduk bermajelis ilmu di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Dan pembahasan di malam hari ini saya ingin mengkisahkan seorang sahabat Rasul, simbol dari ketegaran beliau ketika menjalani syariat Islam, sampai dia rela memberikan jiwanya hanya untuk agama yang dicintainya Islam ini. Sahabat itu namanya Khubayb ibnu Zaid ibn Asim al-Ansari. Khubayb ibnu Zaid ibn Asim al-Ansari radhiyallahu an. Dia seorang Ansar dari kabilah Khazraj. Bahkan dia mengikuti baiat Aqabah yang kedua. Ketika Nabi SAW di akhir-akhir hayatnya, kita tahu bahwa banyak terjadi penyimpangan, terutama dari orang-orang yang mengaku sebagai nabi-nabi palsu. Karena di permulaan dakwah periode Mekah tidak ada orang yang ngaku nabi. Jadi terjadinya pengakuan nabi-nabi palsu itu justru di akhir-akhir hayat Nabi, sebelum Nabi SAW wafat. Di sana muncul orang namanya Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman. Kemudian juga muncul Musailamah Al-Kadzab dari Yamamah. Di sana juga ada seorang wanita ngaku nabi namanya Sajah bintul Harith dan Ulaiha. Dan banyak lagi setelahnya orang-orang yang ngaku nabi sampai hari ini. Tapi yang ingin saya kisahkan penggalan kisah dari Khubayb ibn Zaid ibn Asim al-Ansari ketika dia diutus Nabi SAW untuk mengirim surat kepada si nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Satu hari berangkatlah Khubayb menuju perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi
Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu ini. Maksudnya mengirim surat. Tetapi setelah kemudian sampai Hubaib ibn Zaid ibn Asim ini ke tempat Musailamah al-Kadzab, malah ditangkap kemudian diikat. Harusnya seorang delegasi tidak boleh diapa-apakan, karena tugas dia kan hanya mengirim surat saja. Tapi Musailamah al-Kadzab justru berkhianat kepada delegasi tersebut, malah ditangkap kemudian diikat di sebuah pohon. Mulainya kemudian Musailamah al-Kadzab memaksa sahabat mulia Hubaib ibn Zaid ibn Asim al-Ansari ini agar mengakui kenabiannya. Dia pun mengatakan, "Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah." Hei Hubaib, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Maka Hubaib ibn Zaid mengatakan, "Na'am, ya, ashhadu annahu Rasulullah." Aku sangat bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Faghadiba Musailamah. Tiba-tiba Musailamah emosi dan marah. Kemudian dia mengatakan, "Atashhadu anni Rasulullah." Sekarang mau enggak kau bersaksi aku juga utusan Allah? Tiba-tiba Hubaib mengatakan dengan gaya merendahkan Musailamah al-Kadzab dan mengatakan, "Inna fi udhuni samaman." Sesungguhnya di kedua telingaku ada sumbatan-sumbatan. Aku tidak dengar ucapanmu, katanya. Hah? Ngomong apa? Seperti itu ngomongnya. Ya. Akhirnya makin marahlah Musailamah al-Kadzab ini. Sampai 3 kali dia memaksa untuk mengakui kenabian dan kerasulannya. Maka setiap Musailamah mengatakan, "Maukah kau bersaksi aku utusan Allah?" Tetap dia mengatakan, "Maaf, dalam kedua telingaku ada sumbatan, aku enggak dengar." Dari situ qala li jalladi, dia memanggil tukang jagal dan mengatakan, "Iqta qit'atan min jasadihi." Potong bagian dari badannya supaya dia mau mengakui kerasulanku. Maka kemudian mulailah yang pertama dipotong adalah satu tangannya. Tentu dipotong satu tangannya dengan pedang. Kita tidak bisa membayangkan sakitnya seperti apa. Ketika itu kemudian Musailamah mulai bertanya lagi, "Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Dia mengatakan, "Na'am, innahu Rasulullah." Ya, dia adalah Rasulullah. Aku bersaksi akan itu. Kemudian Musailamah mengatakan, "Atashhadu anni Rasulullah?" Maukah kau bersaksi juga aku utusan Allah? Tetap Hubaib mengatakan, "La asma ma taqul." Maaf, aku tidak dengar apa yang kau ucapkan. Padahal sudah dipotong tuh satu tangannya. Akhirnya dipotong lagi satu tangannya yang lainnya. Setelah tidak memiliki kedua tangan karena dipotong oleh pedang, maka Hubaib masih dipaksa juga. Tapi Hubaib tetap mengatakan seperti itu. Akhirnya dipotong lagi kakinya satu. Setelah tidak memiliki satu kaki, bayangkan betapa sakitnya dia dipotong kakinya. Setelah kedua tangannya dipotong, darah bercucuran kemana-mana. Tetap tidak mau juga, akhirnya dipotong kakinya yang keduanya. Bayangkan tidak punya tangan, tidak punya kaki. Di saat seperti itu Musailamah tetap memaksa dia untuk mengakui kerasulannya. Tapi sekali lagi ketegaran Hubaib ibn Zaid ibn Asim al-Ansari ini luar biasa. Tetap dia mengatakan dan tidak mau mengakui kenabian dan kerasulan Musailamah al-Kadzab. Akhirnya dipenggal kepalanya. Lihat bagaimana seorang sahabat mulia ini mati syahid, dipenggal dengan cara dimutilasi supaya mengakui kenabian si nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Tetapi Hubaib ibn Zaid ibn Asim al-Ansari tegar di atas agamanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu gambaran dari Hubaib ibn Zaid ini memberikan percontohan kepada kita agar kita yang membaca sirahnya menjadi satu pelajaran bahwa mempertahankan agama itu bukan hanya sekedar bicara di lisan saja. Tapi lihat para sahabat kan gitu. Mereka menghabiskan waktunya, mereka menghabiskan tenaganya, mereka menghabiskan seluruh daya upayanya sampai kepada jiwanya. Ini perjuangan seperti apa?
kecintaan para sahabat Nabi SAW, sampai Urwah mengatakan, aku sudah terbiasa mendatangi kerajaan-kerajaan besar di masa itu. Aku sudah datang ke Romawi, aku datang ke Persia, aku datang ke Ethiopia, tapi aku tidak pernah melihat orang-orang yang sangat mencintai pimpinannya seperti kecintaan para sahabat Nabi kepada nabinya. Setiap raja itu kan punya orang-orang khususnya. Pastilah orang-orang Raja Romawi punya orang-orang khusus. Kemudian juga Najasyi punya orang-orang khusus. Kisra juga punya orang-orang khusus. Tapi aku tidak pernah melihat kecintaan seseorang kepada pemimpinnya melebihi kecintaan para sahabat kepada nabinya. Kemudian dia menceritakan apabila Nabi meludah, ditangkap ludahnya, kemudian diusapkan ke badan dan wajahnya. Apabila Nabi berwudu, hampir perang untuk mengambil bekas wudunya. Apabila Nabi mencukur rambutnya, hampir perang untuk mengambil rambut-rambut yang jatuh dari kepala Nabi SAW. Dan mereka tidak berani mendongakkan kepalanya apabila Nabi bicara. Dan mereka sangat menghormati Nabi. Itulah gambaran para sahabat Nabi. Kecintaan mereka kepada Rasul luar biasa. Dan pengorbanan mereka kepada Rasul juga tidak diragukan lagi. Dari sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita ini as-sabatu 'ala din. Inilah pembahasan kita. As-sabat artinya istiqamah. 'Ala din, di atas yang penuh dengan syubhat dan syahwat di hadapan kita ini. Mempertahankan agama itu bukan perkara mudah di zaman sekarang ini. Karena tempat-tempat syubhat itu di mana-mana. Bahkan alat-alat syubhat ada di tangan-tangan kita. Coba handphone ini, kalau tak pandai-pandai kita menggunakannya, ada orang yang sadar ingin hijrah karena tidak punya guru, akhirnya berselancarlah dia di dunia maya. Ketemu pula lah Ustadz Khawarij. Akhirnya tak sadar dia pun kagum, ujung-ujungnya jadi teroris. Atau mungkin mendapatkan ustadz yang sesat. Sesat-sesatnya umpamanya kan. Mungkin ada benih-benih perdukunannya dan begitu seterusnya. Dia percaya saja. Seolah gurunya sakti, punya karamah dan begitu seterusnya. Lah ini kan tempat-tempat syubhat namanya. Kalau kita tidak bisa memilah-milih apa yang ada dalam media masa ini, tentu siapapun akan seret-keseret di dalamnya. Bahkan lebih bahaya dibandingkan teman yang Nabi SAW katakan, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu digantungkan agamanya dengan temannya. Makanya dalam Islam itu pertemanan sangat diatur. Karena as-sahibus sahib, teman itu narik. Tapi banyak gara-gara teman yang tadinya baik jadi rusak. Tapi justru handphone jauh lebih dahsyat dibandingkan pertemanan. Itu lupa ibadah, bermaksiat tidak terang-terangan dan begitu seterusnya. Makanya di zaman sekarang ini sangat dihajatkan pentingnya as-sabatu 'ala din ini. As-sabatu 'ala din, istiqamah di atas agama. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya, tentu yang pertama adalah dawamu ad-du'ai. Jangan berhenti untuk berdoa. Apa doanya? Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita bahwa kebiasaan Nabi SAW dalam salatnya selalu membaca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Kapan ini dibaca? Bacalah sebelum salam. Jadi sebelum salam di situ ada bacaan tahiyat, kemudian bacaan syahadat, kemudian bacaan salawat, baru meminta perlindungan dari 4 perkara. Maka sebelum salam bacalah doa ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah ini bertanya, karena selalu mendengar kalimat itu dari Nabi. Rasul, kenapa engkau selalu membaca doa itu dalam salatmu? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Ummu Salamah, hati kita ini itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita loh berada di genggaman Allah. Allah itu bisa saja yuqallibu kaifa yasha. Dia bisa bisa saja orang mendapatkan hidayah sesaat, bisa juga mendapatkan orang ini disesatkan sesaat. Allah kan maha mau, terserah dia memberikan hidayah atau mencabut hidayah. Makanya pentingnya berdoa agar hidayah yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa istiqomah di situ.
Dengan cara apa? Minta kepada Allah agar hati kita ditetapkan. Kalau sekelas Nabi yang tidak mungkin sesat. Mungkinkah sesat Nabi? Tak mungkin Nabi sesat. Tapi kan dibimbing Allah. Kalau sekelas Nabi saja yang tidak mungkin sesat, kok dia minta diistiqomahkan hatinya? Apalagi kita yang di depan mata selalu ada orang-orang yang menyesatkan kita. Maka harusnya doa ini lebih lagi kita baca. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan dan agamamu. Jadikan doa ini sebagai zikir kita. Ini yang pertama. Yang kedua, mujahadatun nafsi mujahadatan sadiqatan. Bersungguh-sungguh di dalam mempertahankan hidayah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh mencari jalan kami, kata Allah, maka kami akan berikan hidayah kepada mereka kemana jalan kami yang harus ditujunya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sungguh-sungguh, alhamdulillah kita sudah diberikan hidayah sunnah, hidayah tauhid. Dulu kita tidak mengenal apa itu tauhid, alhamdulillah sekarang sudah dikenalkan ini tauhid, ini syirik. Dulu kita tidak mengenal apa itu sunnah, apa itu bid'ah, lama-lama dikenalkan sehingga kita bisa mengetahui ini yang sunnah. Dulu mungkin tak terpikir kita ini mau hadir di majelis ilmu, bahkan pun malas hadir di majelis ilmu. Tapi Allah berikan hidayah, akhirnya banyaklah kajian di mana-mana, kemudian kita bisa duduk di majelis ilmu. Ini kan sebuah hidayah, ikhwan, ya. Kita harus pertahankan itu. Karena kalau tidak mempertahankan hidayah ini dengan kesungguhan, betapa banyak orang-orang yang tadinya istiqomah akhirnya berbalik. Jangankan sekelas kita, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa yang tidak kenal Umar, ikhwan? Umar bin Khattab, manusia kedua terbaik setelah Abu Bakar. Setelah Nabi SAW, ketika dia memegang lembaran-lembaran Taurat yang didapatnya dari penduduk Yahudi Madinah itu, tiba-tiba lewat di hadapan Nabi. Nabi bertanya, Umar, itu di tanganmu lembaran apa? Umar kan bisa baca, kalau Rasul kan tak bisa baca. Itulah kelebihannya Umar. Umar itu sudah biasa membaca, belajar baca dari kecil. Jadi dia bisa membaca isi Taurat itu. Tapi Rasul kan tak bisa baca karena dia rajulun ummi. Memang Rasul itu sengaja Allah buat dia tidak bisa baca, tidak bisa menulis supaya lebih memperkuat kebenaran wahyu. Sebab kalau Rasul bisa baca, bisa menulis, jangan-jangan Rasul membaca kitab-kitab terdahulu, kemudian disadur, kemudian diringkas jadi Quran. Ketika Rasul tidak bisa membaca dan menulis, berarti Quran itu bukan saduran Nabi, tapi dia wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada hamba-hambanya. Jadi Rasul bertanya kepada Umar, "Hai Umar, itu di tanganmu apa itu?" Kata Umar, "Lembaran Taurat, wahai Rasul." Apa kata Rasul? "Ya Umar, amutahawwikun anta yabnal Khattab," kata Rasul. Kau sudah bingung, wahai Umar. Kau sudah stres ya? Kau sudah gila ya? Buang itu lembaran Taurat itu. Lihat, Rasul memaksa membuang lembaran Taurat yang ada di tangan Umar, dan Rasul menganggap sudah gila Umar. Apakah kau bingung? Apakah kau sudah gila, wahai Umar? Ya, buang itu lembaran Taurat. Kenapa Nabi SAW menyuruh Umar untuk membuang lembaran Taurat? Padahal Umar itu kan mulham, pendapatnya itu selalu menurunkan wahyu. Bahkan Rasul mengatakan, tapi bagaimana Rasul mengkhawatirkan Umar itu bisa saja akhirnya terpengaruh dengan ajaran Yahudi, kan? Maka Rasul mengatakan, buang itu Taurat itu. Kemudian Rasul mengatakan, taraktu fikum alal bayda. Umar, aku datang dengan Islam itu di atas putih bersih terang benaran. Lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik. Di mana malamnya seperti siangnya, siapapun yang menyimpang pasti dia binasa. Kurang apa Islam ini? Seolah Rasul mengatakan, dia syariat yang terang benerang, yang jelas. Kenapa kau berhajat lagi kepada itu maksudnya? Tidak perlu kau berhajat kepada Taurat, karena apa yang ada pada Taurat ada dalam Quran. Apa yang ada pada Injil ada dalam Quran. Apa yang ada pada Zabur ada dalam Quran. Artinya tidak perlu lagi. Tapi ketika Rasul marah di depan Umar dan mengatakan, amutahawikun anta yabnal Khattab, menunjukkan apa? Rasul ada kekhawatiran kepada Umar bisa menyimpang dari Islam. Kalau sekelas Umar dikhawatirkan Nabi, harusnya Nabi mengkhawatirkan kita yang setiap hari syubhat itu menyambar-nyambar depan kita. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita harus beristihad di zaman sekarang, sungguh-sungguh. Ya, di depan kita banyak syahwat, banyak permainan, banyak syubhat, maka bersungguh-sungguh mempertahankan hidayah itu penting di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, musahabatus salihin.
wa ijadul bi'atil imaniyatil lati tasta'inu biha ala mudhi qadaman fi ta'atillahi azza wa jalla. Carilah teman yang baik, pasangan yang baik, atau kita mencarikan istri teman yang baik, atau mencarikan anak-anak kita pasangan yang baik, atau kita sendiri mencari teman-teman hidup yang baik, tetangga yang baik. Karena bagaimanapun sebuah tempat yang penuh dengan iman, baik dalam bentuk keluarga, baik dalam bentuk bertetangga, atau mungkin jamaah satu masjid, atau mungkin jamaah satu pengajian, itu kalau satu iman, satu Islam, satu akidah, satu manhaj, maka kita bisa mempertahankan akidah kita, ikhwan. Tapi kalau teman kita bukan sudah tidak lagi seagama, kita punya teman tidak seagama, atau tidak semanhaj, atau tidak seiman, atau tidak setakwa, atau bahasa orang sekarang tidak sefrekuensi bahasanya, gitu ya, tidak nyambung sinyalnya itu, maka bisa saja teman itu justru merusak kita. Betapa banyak orang-orang yang sudah ngaji, kemudian akhirnya cari jodoh, dapatlah kemudian pasangannya orang awam. Kononnya kalau saya nikah dengan dia, nanti sudah nikah saya akan dakwai dia. Setelah nikah dia yang kena dakwah pula. Dia mau mewarnai, dia jangan diwarna-warni. Dan itu pernah terjadi di zaman salaf, ikhwan. Seperti yang terjadi kepada siapa? Imran ibn Khittan. Imran ibn Khittan ini bukan orang biasa, dia ulama besar, ulama dunia, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, ahli yang lainnya dalam Islam tuh. Sampai banyak manusia belajar kepada dia di zamannya itu, Imran ibn Khittan ini. Jadi Imran ibn Khittan ini tertarik dengan salah satu putri dari pamannya karena kecantikannya. Teman-temannya menasihati sesama ulama di zaman itu, "Wahai Imran, janganlah menikah dengan dia, betul cantik dia, tapi keluarganya itu berpemahaman khawarij. Nanti kau tertarik, aku bisa mempertahankan akidahku, dan aku janji kalau aku menikah dengan wanita itu, aku akan tarik mereka kepada pemahaman ahli sunnah wal jamaah," katanya. Menikahlah Imran ibn Khittan dengan anak putri dari pamannya itu. Subhanallah, cinta mengalahkan akidahnya. Kecintaan dia kepada istrinya melunturkan akidahnya. Ditinggalkannya akidah ahli sunnah wal jamaah, berpindah pula menjadi akidah khawarij. Bahkan dia menjadi ulamanya khawarij dan mati di atas khawarij. Imran ibn Khittan tuh. Makanya hati-hati, ya, berkawan dengan ahli syubhat itu lama-lama akan terkena syubhat. Maka di zaman fitnah ini, kalau kita ingin istiqomah, carilah kawan-kawan yang sefrekuensi dengan kita, yang satu sinyal dengan kita, yang satu arah dengan kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-bu'du an asbabis syarri wasair al-mulhiyati was-sawarifi anit ta'ati. Al-bu'du an asbabis syarri wasairil mulhiyati was-sawarifi anit ta'ati. Jauhi sebab-sebab yang mendatangkan keburukan dari seluruh hal-hal yang bisa melalaikan, dari seluruh hal-hal yang bisa menyimpangkan kita dari ketaatan. Jauhi keburukan, tempat-tempat keburukan, atau tempat-tempat yang melalaikan, atau benda-benda yang melalaikan, dan hal-hal yang bisa menyimpangkan kita dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Perkara mubah itu, ikhwan, itu kan boleh-boleh saja, karena hukum itu ada haram, ada makruh, ada wajib, ada sunnah. Tapi yang kelimanya ada mubah. Lah perkara mubah ini banyak. Tapi kalau kita berlebihan dalam perkara mubah ini, bisa saja kemudian menjadi sebuah permainan dan melalaikan kita dari ketaatan, kan? Contoh mamanya, di zaman sekarang kan lagi heboh-hebohnya kadang-kadang motor-motoran kan itu ya. Iwan-Iwan udah mulai itu buat ya geng-geng motor ya. Bukan geng motor lah ya. Apa istilahnya itu? Ya kumpul-kumpul aja. Ya sebenarnya nggak ada masalah merekatkan ukhuwah kan itu. Ayo kita jalan-jalan pakai motor kan, kemana, ke Barelang, kemana kan, ya, mungkin sekali dua kali sih tidak ada masalah untuk mereka.